Siapa di sini yang masih bingung dan masih cari resep puding yang cocok untuk disajikan saat Hari Raya Idul Adha nanti? Aku bikinkan salah satu resep puding yang sangat favorit banget. Ini pudingnya super simple banget, bikinnya mudah, bahannya ekonomis, jadinya banyak banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan terlebih dahulu panci yang agak besar seperti ini ya bun. Jadi kapasitas lebih dari 2 liter. Kemudian tambahkan 2 liter air. Selanjutnya air ini akan saya masak sampai betul-betul mendidih. Dan kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan sedikit apinya. Kemudian tambahkan 1 saset agar-agar plain, ini beratnya 7 gram. Dan ini akan aku cairkan terlebih dahulu. Dikasih air, ini aku pakai airnya 50 ml ya. Kasih sedikit air panas juga nggak apa-apa. Seperti ini. Lanjut, langsung aja dituangkan. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan kalau agarnya sudah masuk, tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini beratnya 365 gram. Dan untuk mereknya bebas ya bun. Aku pakai mereknya ini Carnation. Untuk kental manis yang nyisa di kalengnya. Supaya nggak ada sisa-sisa yang mau bazir. Kemudian ini dimasak lagi pakai api kecil aja supaya adonan pudingnya nggak pecah. Dimasak sampai kental manisnya larut aja, nggak perlu sampai mendidih meludak-meludak ya. Karena kalau adonan pudingnya ini pecah, nanti tekstur dan juga rasa dari pudingnya akan berbeda. Jadi ini diaduk-aduk seperti ini. Jadi kenapa bun untuk kental manis dan juga agarnya ini aku masukkan di akhir dan setelah mendidih, supaya kita nggak menghabiskan waktu ngaduk-ngaduk dari awal sampai mendidih. Karena masak kental manis juga itu sama seperti kita memasak santan. Jadi kalau santannya udah masuk, nggak boleh berhenti-berhenti ngaduknya, apinya nggak boleh terlalu besar, supaya nggak pecah. Kalau kita masukkan di akhir seperti ini, kita lebih hemat waktu dan juga hemat tenaga. Apalagi kalau misalnya Bunda masak pudingnya itu dalam jumlah besar ya, misalnya untuk jualan atau ada acara. Jadi sambil kita membiarkan mendidih airnya, kita bisa cari kerjaan lain. Yang penting jangan ditinggal tidur ya bun. Oh ya bun, tadi air yang aku gunakan untuk melarutkan agarnya itu pakai air matang ya. Nah kalau udah seperti ini nggak perlu sampai meludak-meludak banget, langsung aja matikan apinya. Terus ini diaduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan juga ada buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Untuk cupnya aku pakai cup puding belimbing seperti ini. Ini 65 ml ya bun. Dan sudah sama tutupnya seperti ini, itu 50 pieces. Harganya Rp8.500. Ini aku beli di toko dekat rumah. Kalau di toko oren sepertinya lebih murah lagi. Selanjutnya tuang puding ke dalam cup seperti ini. Ini aku tuangnya di bawah garis motif belimbingnya ya bun. Kita sisakan space untuk sausnya. Semua pudingnya udah aku tuangkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin. Setelah kurang lebih 2,5 jam aku diamkan. Ini sudah betul-betul set ya dan sudah betul-betul dingin. Selanjutnya ini aku akan beri topping. Aku pakai toppingnya jeruk kaleng seperti ini. Taruh aja topping di tengahnya. Pelan-pelan saja ya.
Untuk jeruk yang ukurannya tebal dan besar, ini aku belah dua. Karena kayaknya kurang ya, dan kelihatan jomplang banget karena ada yang kecil dan ada yang besar. Untuk sirupnya aku pakai sirup ABC Squash kayak gini. Kemudian tuangkan sirup jeruk di atasnya. Ini aku pakai kurang lebih setengah sendok seperti ini ya. Setengah sendok makan atau secukupnya saja. Nah, ini setengah sendok juga kayak lebih gitu. Jadi benar-benar secukupnya aja. Puding susunya tadi hanya menggunakan kental manis ya bun. Jadi nggak ada tambahan gula pasir lagi. Dan dengan adanya sirup di atasnya seperti ini, manisnya itu jadi imbang. Karena tadi puding susunya dibuat memang tidak terlalu manis. Pudingnya semuanya udah aku kasih topping dan juga sirup jeruk. Selanjutnya ini udah bisa dikasih tutup. Dan kalau mau dimakan dingin bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tampilannya cantik sekali seperti ini ya bun. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, ini mau langsung aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau ambil pudingnya dulu dan sirup jeruknya ini lembut sekali ya bun. Sesuai dengan namanya, ini puding sutra. Tuh. Di beberapa resep silky puding lainnya banyak banget yang nanyain itu kebanyakan airnya itu nggak sesuai sama resep yang ditulis di kemasan. Ini namanya silky puding dengan cairan yang sangat banyak seperti ini. Tentu teksturnya juga lembut banget. Tapi cobain dulu deh bun. Selesai nanti makan daging terus disuguhin puding ini dalam kondisi dingin tuh pasti nyes rasanya enak banget. Pokoknya wajib cobain di rumah ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.